ini lagi pembukaan, dan waktu itu kan BPS-nya lagi pembukaannya besar-besaran ya. Beliau tuh pas interview bukannya nanya pertanyaan, malah suruh nyanyi. Suruh nyanyi. Oke. Terus kan habis aku nyanyi ya, terus bapak itu nanya, kamu tahu nggak kenapa saya nanya kamu suruh nyanyi? Halo Sobat Pertamina, ketemu di episode baru No Baper Podcast. Nongkrong bareng Pertamina. Nah, di episode ketiga ini spesial banget karena kita berada di studio baru. Tepuk tangannya dulu dong. Hari ini di studio cukup ramai ya, karena ada sekitar 100.000 orang yang hadir, jadi sangat ramai. Oke, klasik ya, sesuai judul. Hari ini kita bakal bahas terkait spill-spillan gitu deh dari Perwira dan Pertiwi Pertamina terkait pendaftaran di Pertamina itu kayak gimana. Karena kebetulan tanggal 5 sampai 20 Mei ini kan ada FHCI ya. Nah, teman-teman buat yang mau daftar atau mungkin yang di tahun lalu belum beruntung dan mau mencoba lagi di tahun ini, kita bakal spill berdasarkan sharing session dari Perwira dan Pertiwi Pertamina hari ini. Oke. Nah, kita udah impor ya, jauh-jauh dari kota seberang, dari Jogja dan Tegal. Ada Mbak Jessica dan Mas Deril. Halo. Halo. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman dari Sobat Pertamina. Halo. Sobat Pertamina. Oke. Mungkin boleh kenalan dulu ya, Mbak Jessica. Perkenalkan, nama aku Jessica dari Sales Area Yogyakarta di Pertamina sebagai Junior Officer LSCM. LSCM tuh kepanjangannya LPG Stock and Cylinder Management. Nah, Kalau job desk-nya itu lebih kayak ke PIC SPBE, sama retester tuh kayak BPT tuh bengkel pemberian tabung, sama sekaligus membantu marketing support. Oke, di wilayah Jogja di ya. wilayah Jogja dan Solo Raya. Oke. Nah, yang kedua boleh Mas Deril? Perkenalkan, aku Deril Gomos, itu dari Sales Area Tegal, jabatan sebagai Sales Branch Manager Rayon 3 Tegal, itu untuk wilayah kota dan kabupaten Pekalongan. Job desk-nya itu kita itu meningkatkan sales penjualan di wilayah kota kabupaten, terus kita mencoba untuk menjaga ketahanan stok ya setiap baik itu LPG ataupun SPBU di setiap kota dan kabupaten. Oke, nah ini teman-teman, ada kita hari ini bakal berbincang dan ngobrol, sharing pengalaman dari Mbak Jessica dan Mas Deril waktu dulu kalau kita flashback awal masuk ke Pertamina gitu. Nah, yang paling basic nih, kita mulai masuk ya. Tahu informasi pendaftaran Pertamina itu dari mana? Aku dulu ya? Dulu, boleh? Kalau aku sih tahu informasinya dari info dari IG ya. IG itu kan dia banyak ya, Instagram yang ngebuka ngasih tahu informasi tentang ini lagi pembukaan, dan waktu itu kan BPS-nya lagi pembukaannya besar-besaran ya, karena 1 tahun kan nge-freeze ya Pertamina waktu itu. Jadi kayak semua Instagram tuh semuanya BPS, semua pembukaan hiring semua ya. Kayak terus pas ngeliatnya dari Instagram, terus juga dari orang tua juga dikasih tahu. Itu tahun berapa, Mbak? Tahun 2021 pembukaannya Juni kalau nggak salah. Oke. Sekitar bulan Juni. Oke. Kalau Mas Deril? Kalau aku tuh dapatnya infonya pertama dari kakak yang infoin, terus aku cek benar nggak tuh dari websitenya langsung, cek ke Instagramnya, ternyata benar tuh memang bukan besar-besaran, dan itu memang jujur kan tuh banyak ya, dari ada subholding KPI, banyak tuh pilihannya kan, ada kemarin kalau nggak salah tuh ada 5 subholding dibuka. Aku sesuaiin kan tuh jurusanku kan, wah ini nggak ada yang semua ini, tengok paling bawah, wah ada commercial and trading ini, Patra Niaga kan. Cocok nih, ada jurusanku kan jurusan komputer ya. Langsung lah situ ngambilnya jadinya. Langsung ambil yang di situ ya. Oh ya, yang paling basic sebenarnya kalau masuk di Patra Niaga atau Pertamina ya khususnya, itu sebenarnya dari sarjana apa aja sih? Kayak gitu. Umum ya kayaknya Bang ya waktu itu. Umum. Oke. Dia tuh ada sampai ke hukum juga ada. Jurusan ilmu komunikasi pun juga ada. Tapi rata-rata dominannya ke teknik. Iya, paling banyak tuh teknik. Tergantung subholdingnya, kayak misalnya kalau subholdingnya kayak KPI, itu berarti kan
lebih ke kilang ya. Ke kilang kan pasti lebih ke teknik. Iya. Akuntansi nggak buka waktu itu. Ya, nggak buka. Bagian ekonomi tuh nggak buka. Kalau yang ekonomi itu lebih ke patra niaga, Patraniaga, lubrikan. Oke, berarti juga harus cek dulu ya, riset dulu yang Bener. sedang dibutuhkan itu apa kayak gitu. Tuh. Nah, kalau boleh tahu, Mas Daryl dan Mbak Jessica itu masuk di Pertamina itu jalurnya lewat jalur apa? Nggak mungkin jalur langit dong. Nggak mungkin jalur orang dalam juga. Aduh. Jalur BPS dong, jalur BPS. BPS ya, BPS oke. langsung. Mungkin boleh di kasih gambaran BPS itu singkatannya apa dan sebenarnya BPS itu apa? Jadi tuh di Pertamina ada 3 ya kayaknya. PS. Yang dari bawah BKA. itu BKJT. Oh, BKJT ya. Dari BKJT itu yang buat SMA ya. Bener. Rekrutmen buat SMA, terus BPA BPA. untuk yang rekrutmen D3. Baru yang BPS rekrutmen untuk S1, Sarjana. D4. Oh, oke. S2 pun bisa sih kalau di situ ya. Ya bisa. Ya. Itu udah di level apa ya? Experience ya. Experience tuh ya bisa. Bisa juga. Oke. Sama sekarang mungkin ada FHCI juga ya. Iya, FHCI yang lagi. BUMN ya. Nah, kalau dari BPS waktu flashback dulu ya. Waktu BPS tahapannya itu apa aja waktu pendaftaran itu? Tahapannya ada 7 ya kayaknya. Banyak banget ya. Kalau sebenarnya kalau di listnya itu ada hampir lebih ya, karena tuh di interview itu ada hampir 3 kali. 3 kali. Oh, 3 kali interview. Interview. Kalau user normalnya aja. 3, Iya. tapi ada 2 interview lagi. Itu total tuh ada 5 interview. Iya. Oh, oke. Jadi ada 2 interview yang di skip gitu. Yang satu itu yang dari pertama ya. Dari pertama itu kan kita Online administrasi, assessment. administrasi, terus nanti yang kedua itu langsung ujian Online assessment. Iya, asesmen pertama, terus yang kedua itu langsung lanjut ke interview psikologi. Psikolog ya. Oh, ada psikolog juga Iya, ya. itu Oh. Interview yang psikolog. interview itu dari langsung eksternal langsung ya, dari luar Iya, ya. psikolog gitu Oh, Mbak, dari yang psikolog ya. yang interview kita, interviewernya psikolog. Jadi interviewnya nggak cuman interview user aja, tapi juga ada dari psikolog Psikolog juga. juga ada. Kalau dari interview psikolog baru lanjut lagi ke Interview interview user. user. Oh, oke. Nah, nanti kita kupas lagi terkait wawancara itu ya. Nah, kalau boleh di-spill dulu berapa kali coba sampai akhirnya bisa keterima? Apakah 1 kali langsung dapet atau berkali-kali dulu? Kalau aku sih 1 kali. Oh, 1 kali. Baru 1 Oke. kali. Kebetulan satu angkatan ya Mas Daryl sama Mbak Jessica Iya. ini ya, 2021. 2021. Oke, kalau Mbak Jessica juga Sama sekali. 1 kali. Sekali. Wow, keren banget. Oke. Nah, tadi udah dibahas dikit ya sama Mbak Jessica sama Mas Daryl soal tesnya tuh cukup banyak. Kalau dari tes tertulis sendiri, dulu Mas Mbak itu belajarnya dari mana? Dan apa aja sih topik yang ditesin gitu, diujiankan? Oh iya. Kalau topiknya itu ada 2 ya tes tulis saya. Kalau tes tertulis pertama ya, yang assessment itu ya, sebenarnya itu kan ujiannya umum ya, pembahasannya tentang analogi, terus kepribadian. kepribadian, terus ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini yang memang paling ditakuti sama semua orang ini. Iya, betul. Nggak bisa bahasa Inggris. Tapi Ini yang paling nih. susah sih itu apa namanya tes Analoginya. analoginya. Analogi. Karena waktu tes analogi itu kita disuruh cepet-cepetan gitu Mbak Bener. jawabnya. Kita nggak tahu soalnya berapa, tapi kita disuruh Jawab ngejawabnya secepatnya secepat-cepatnya dan dan sebanyak-banyaknya. Oh, oke. Jangan pikirin tuh benar atau salah lah. Tuh. Penting kerjain aja dulu semua ya. Oh. Nembak aja juga gak apa-apa. Mana tahu nembak berhadiah kan ya. Oke, iya, Iseng-iseng bener juga. berhadiah. Iya. Oke, nah kalau tes tertulis itu berapa banyak sih sebenarnya? Maksudnya kalau tadi kan wawancara bisa sampai berkali-kali ya, nggak Iya. cuma 3. Kalau tes tertulisnya itu berapa kali? Tes tertulis sekali. Iya. Tes tertulis sekali. tapi cuma- panjang gitu ya. Betul. Cuman ada komponennya, ada tes analogi sama tes kepribadian Kepribadian, sama sama tes bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggrisnya juga setara TOEIC. Oh, setelah TOEIC. Oke. Cukup agak susah ya. Sangat paham ya bahasa Agak- Inggris ini. agak nggak bisa bahasa Inggrisnya makin ya gimana gitu ya. Oke. Nah, dulu Mas Mbak itu belajarnya dari mana nih untuk persiapan tes tertulis itu? Kalau aku ya, kalau dibilang belajar, kita kan selama mencari kerja itu kan mau nggak mau kita pelajari semua pelajaran ya. Benar. Karena kita
fokusnya tuh nggak hanya Pertamina aja yang kita coba ini, karena ada BUMN yang lain, ada BNI lah, BRI lah, Mandiri lah, bank-bank lain tuh, perusahaan-perusahaan lain kan, yang di mana tuh mereka tuh ngasih soal-soal nggak jauh beda dengan ya yang kita coba di Pertamina juga soalnya. Jadi basically jadi memang soal-soal yang kita bahas itu pasti sama gitu gambaran-gambarannya. Dan juga kita harus berani nih searching ke Telegram. Dulu tuh di 2021 di Telegram tuh banyak tuh kisi-kisi atau kayak cara-cara treatment yang bisa kita ikutin nih, sharing-sharing soal Sharing-sharing gitu. Itu ada semua. Jadi gak tau nih sekarang nih masih heboh nggak Telegram itu sekarang ya? Sebenarnya Telegram masih ya. Masih ya. Tapi hebohnya mungkin masih. Saya di angkatan kita tuh di Telegram heboh banget Mbak. Telegram semua. Kalau sekarang sih Telegram lebih ke nonton film bajakan ya. nonton Korea kayak drakor ya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Kita harus pakai resmi ya, web Iya, resmi. resmi Ya, dong. Oke. Nah, dulu grogi nggak sih Mbak waktu tes tertulis itu kayak Bisa nggak ya gitu? iya, persiapannya gimana, kayak begitu masuk kadang kan ada yang tiba-tiba langsung pingin buang hajat gitu ya, atau gimana waktu dulu pengalaman experience-nya waktu tes tertulis dulu nih? Kalau tes tulis Mbak nggak terlalu ini sih Mbak, nggak terlalu, Ada kalau aku pressure-nya, ya, ya. kalau aku nggak terlalu apa namanya, nggak Nggak terlalu terlalu pressure ya. banget ya. Yang pressure itu pas wawancara sih Mbak. Bener. Oh, oke. Bener nggak nih yang aku jawab tadi ya? Bener nggak nih aku ngomongnya gitu kan? Iya, Oh, iya. karena kan langsung ya wawancara tuh kan ya. Kalau tes tertulis udah kerjain lupakan gitu Iya, ya. kayak ya udahlah. Hmm. Soalnya kita langsung jawab secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Terus pressure-nya itu yang bikin kita apa ya, berdebar-debar ya. Hmm. Pengumuman itu lama Mbak. Oh ya, nah ini dari awal administrasi sampai ke tes tertulis itu jangka waktunya berapa lama? Kemarin itu 2 minggu ya Mbak. Iya, pokoknya totalnya sebenarnya sih 4 bulan ya kita Iya. ya. Dari Oh. bulan Juni sampai baru kita ongoing pendidikan Iya, tuh 1 pendidikan. Oh, November. oke. Cukup lama sih Mbak, Lama ya. digantungnya kita cukup lama. Jadi kayak asesmen itu 2 minggu ya, 2 minggu. 2 minggu. Kita kan bertanya-tanya kan satu sama lain kan di Telegram itu Iya. kan. Udah ada pengumuman belum? Udah ada hilal belum gitu kan? Oh, Iya, iya, kita iya. nyebutnya hilal. Oh, Udah oke. ada hilal belum ada kan? Lebaran ya. Oke. Oke, berarti cukup lama ya dari administrasi ke tes tertulis. Dari tes tertulis ke wawancara 2 minggu, 3 mingguan lah ya. 3 minggu. 3 minggu juga. 3 minggu. Oh, oke. Dan itu dulu itu tesnya dalam jangka waktu langsung bareng 1 minggu itu atau 1 hari bareng-bareng gitu? Oh, bareng-bareng kayak seminggu Bareng. ya. Seminggu. Seminggu itu ada jadwal Jadi subholding ada ya, Mbak. gelombang-gelombangnya Iya. gitu ya. Ini subholding ini, yang tes oh. ini baru kita gitu. Oh, oke. Nah, tes yang paling ditakutin calon-calon pekerja adalah interview Benar. atau wawancara ya. Nah, kalau dari pengalamannya Mas Mbak sendiri dulu waktu mengikuti tahapan wawancara yang cukup panjang itu gimana? Persiapannya dulu deh dari Mas Daryl mungkin. Kalau persiapan lebih ke jadi pribadi sendiri aja. Jadi jangan kita menjadi orang lain, menjauh banyak pengalaman. Sebenarnya mereka tuh kan interview itu kan menilai apa yang kita sampaikan tuh benar nggak, ya kan? Jadi secara pengalaman pribadi itu benar nggak sebenarnya. Terus yang kedua, mereka itu menilai kita itu berdasarkan boleh pintar sebenarnya. Memang mereka nilai kepintaran juga, tapi mereka menilai dengan kepribadian juga. Jujur ya Mbak ya, aku tuh kan sebenarnya kan nggak ada pengalaman pekerjaan. Jadi ini pekerjaan pertama. Iya, baru pekerjaan pertama. Udah 2 tahun nganggur ya. Semua pekerjaan dicobain. Mana itu di masa Covid ya itu ya, Mbak ya. Wah, itu kita udah capek tuh ngomong sama interviewer ya. Atau HC atau dari mana. Kita ngomong sebaik-baiknya gitu kan. Nah, di sini kemarin itu memang benar dia si interviewer gitu nanya seputar dengan pengalaman hidup sama apa yang dikerjakan selama menghadapi masa Covid ini. Itu yang ditanyanya. Jadi tentang pekerjaan nggak ditanya, tapi cuman ditanyanya bagaimana memasarkan suatu produk, dijelasin. Karena memang ada juga unsur dengan yang aku pilih kan itu kan commercial and trading ya, berarti kan kita meningkatkan penjualan ya, bagaimana kita memasarkan produk. Gitu Mbak. Jadi nggak jauh-jauh beda dari situ juga. Oke. Kalau dari Mbak Jessica? Kalau aku persiapan mental paling sih. Oke. Karena Karena menghadapi interviewer ya. Iya, karena kan aku lulus baru ya 2021.
Nah, aku lulus tuh Mei 2021, daftar Pertamina ke pembukaannya Juni 2021 juga. Jadi kayak Gak ada waktu bernafas iya. ya. Terus juga kan aku kuliah itu kan masih COVID ya. COVID kan nggak ketemu orang ya. Jadi kan mentalnya mental COVID ya, Iya, bukan betul. mental-mental Di rumah. Iya, Terus mental-mental COVID. Sidang aja tuh masih online ya. Sedangkan ini interview harus ketemu tatap langsung kan Iya. ya, tatap muka. Jadi kayak waduh, persiapan mental lagi nih kita. Jadi kalau aku lebih ke persiapan mental, karena kalau semuanya kan pasti kita belajar ya. Maksudnya pasti belajar. Kalau ujian ya pasti belajar ya. Cuman kita harus menghadapi, yang pertama adalah menghadapi persiapan mental. Gimana sih mental kita tuh kuat atau enggak gitu loh. Waktu pas Sama tapi jaga kesehatan ya. Iya, Jangan betul. kena COVID ya. benar. Nah, tapi yang paling berkesan banget aku waktu pas interview tuh sama Pak Pierre sih dulu, Iya, interviewer benar. ya. Kita berdua dapat Pak Pierre Oh kebetulan. sama kebetulan. Iya. Oke. Nah, tuh Pak Pierre tuh dulu Unik jadi manajer ini ya, Pak. GM di Mor 1. Oh ya, GM Mor 1. satu. Nah, terus beliau tuh pas interview bukannya nanya pertanyaan, malah suruh nyanyi. Oh, suruh nyanyi. Oh, oke. Jadi semua Butuh hiburan. Enggak tahu sih. Oh enggak, karena udah nge-interview banyak. Aku juga awalnya kayak gitu Mbak mikirnya. Jadi dia kan pas di sesiku, aku udah dengar semua orang nyanyi. Aku pengen dengar suaramu gimana suaramu nyanyi. Coba dalam hitungan ketiga, Daryl langsung nyanyi ya katanya. 1, 2, 3 kan panik ya Mbak ya. Iya. Langsung aja aku nyanyi lagu Andre the Backbone Sempurna. Weh. Kau begitu sempurna. Terus kan habis aku nyanyi ya. Terus Bapak itu nanya, kamu tahu nggak kenapa saya nanya kamu suruh nyanyi? Biar kita relax Pak, biar kita refreshing. Oh bukan, kamu loyal nggak sama saya katanya. Oh, siap Pak, gue bilang. langsung. Emang kalau interviewer tuh kita nggak bisa nebak Nggak ya, bisa. kayak sebenarnya maknanya tuh apa dari pertanyaan atau dari perintahnya Benar. gitu ya. Nah, kalau Mas Mbak dulu itu belajar interviewnya itu gimana? Karena kan interviewnya banyak ya. Mungkin boleh dijelasin gitu kayak masing-masing belajarnya gimana? Belajarnya sebenarnya tuh belajarnya dari itu ya, dari Telegram itu sih. Ya. Telegram, Karena bener. spilannya Iya, ya. spilannya kayak Banyak. banyak tuh, dan di angkatan kita tuh nggak pada pelit gitu sih Mbak. Oh. Iya. Ada yang udah duluan kan ya, ada yang udah duluan, terus dia ngasih tahu kisi-kisinya. Ini loh yang ditanyain. Bener. Paling yang ditanyain tuh mungkin kita lebih persiapan ke apa namanya hal-hal yang terdekatnya, misalnya kayak Pertashop waktu itu lagi booming gitu kan ya, kita pelajarin kayak gitu. Terus BBM satu harga kayak gimana sih, asal usulnya kayak gimana, gitu doang sih Mbak, paling kalau persiapannya. Oke. Kalau Mas Daryl juga sama? Sama, persiapannya juga sama. Jadi kita juga pahamin juga ruang lingkup apa ya yang di Pertamina itu ya, fokusnya apa aja, job desk-nya. Jadi kita juga pahamin juga itu Mbak. Ya itu dari Telegram. Jadi ada yang udah interview kan Adalah mereka spill kunci. tuh poin-poinnya kan. Oh, berarti gambaran yang ini nih. Udah dicari tahu gitu info-infonya. Ternyata pas interview belum tentu itu juga yang ditanya Iya, namanya. random ya. berarti Random ya? random. Random banget. Oke. Telegram adalah kunci tapi tidak segalanya. Bener. Oke. Nah, kalau tadi kan udah ada interview yang cukup lucu ya, kayak suruh nyanyi. Iya. Ada lagi nggak yang unik gitu waktu interview? Ini pas interview kalau di level top manajemen ya, untungnya aku langsung ketemu sama Pak Pierre ini langsung. Terus dia kan langsung nanya nih, kalian ini semua yang saya suruh nyanyi semua kan? Iya Pak gitu kan. Jadi disebarkan tuh sama Bapak itu di meja gitu. Ada teh botol, ada masker, ada pulpen, ada sampo, sama satu lagi tuh kalau nggak salah minuman kopi kalau nggak salah Mbak. Jadi kami berlima tuh Mbak, dari kota-kota yang berbeda nih. Aku dari Medan, kami ada bertiga dari Medan, satu dari Aceh, satu lagi dari Pekanbaru. Nah, kami masing-masing ambil kan. Aku ambil masker, kawanku ambil teh botol, ada yang ngambil kopi, ambil sampo. Nah, nanti kalau kalian sudah masuk, baru kan dikasih tahu sama saya. Kalian harus tahu ngapain itu guna yang barang yang udah kalian ambil itu harus kalian jelaskan. Nah benar, pas masuk udah paham belum kenapa ngambil masker katanya kan, santai sama aku kan Mbak. Udah tahu Pak mau masarin masker kan Pak. Ya udah coba jual. Ya udah kita jualin. Secara kita sebagai sales katanya tawarin, Pak ini Pak masker ini saat ini Pak sangat dibutuhkan Pak untuk COVID Pak, dipakai karena kita bisa lebih meminimalisir masuknya virus Pak dari sini gini jelasin tuh Mbak. Terus
secara manajemen kamu dijelasin juga. Udah habis itu sekarang simpan aja maskernya buatmu katanya. Udah simpan langsung. Pulang interview dapat masker. Iya, terus Oke. yang kopi ya udah disuruh udah dah kamu minum aja kopinya itu. Untung nggak lagi puasa ya. Oke, kalau dari Mbak Jessica? Kalau aku sih yang paling berkesan ya itu pas yang interview Suruh sama Pak nyanyi Pierre gitu ya. ya. Kalau Top Man kebetulan aku nggak terlalu berkesan karena nggak ada yang kayak Bang Deril gitu. Iya, ya, nggak ada yang Untungnya disuruh. kemarin Gak kan out of the box banget. Kami kan seharusnya kan top manajemen itu kan di interviewnya di pusat semua ya Iya, seharusnya di pusat. Jakarta. Tapi karena kemarin tuh Covid. kalau nggak salah varian Delta tuh ningkat lagi Mbak di September atau di Agustus September Iya, ya. September. Meningkat lagi jadinya kami tuh nggak jadi. Jadinya semua di masing-masing regional dan kalau yang di Domisili. Jakarta tuh ya di Jakarta gitu. Jadi kami interview usernya interview top man-nya itu Top di man-nya di masing-masing masing-masing domisili. wilayah. Domisili ya, tapi tetap langsung ya, nggak online ya. Langsung Iya, nggak tahu langsung, balik benar. lagi. Jadi jangan berharap walaupun COVID online ya. Iya. Harus datang langsung. Oke. Nah, mungkin kita lebih perjelas aja nih. Kalau dulu waktu BPS itu wawancaranya apa aja yang pertama? Oh, maksudnya tahapan nih ya, tahapannya Bang? yang pertama waktu masuk Yang tahap tahapannya itu wawancara. berarti yang tahapan wawancara itu user sama HR. Psikologi psikolog, dulu. sorry. Psikologi dulu. Psikolog. dulu. Psikolog baru ke user User dan HR. Nah, user HR itu sebenarnya ada 3 ya, Bang ya? Iya, user HR 1, user HR HR 2, dua user sama HR 3. 3. Oh, oke, jadi bercabang ya. Benar. Ya. Cuman karena kita tuh di angkatan cuma satu kali interview HR, aja. Tapi di bagian lain, subholding lain ternyata ada ya. Iya. Sampai 2 kali. Oh, oke. Kami jadi sempat down juga kan. Wah, ini masa di interview lagi. Ternyata nunggu setelah 3 minggu langsung keluar hasil untuk MCU langsung ya. Betul. Langsung MCU. Habis MCU kirain udah selesai tuh. Iya. Ternyata Waduh. masih ada lagi. Ada. Oh, masih ada lagi? Masih ada Yang lagi. paling lama itu di tahapan MCU sebenarnya Mbak. Karena kan itu kan masa Covid ya. Iya, benar. Pengumumannya tunggu 3 minggu. Ternyata ada beberapa hasil dari setiap peserta itu harus dicek lagi Mbak. Salah satunya aku Mbak. Nunggu 2 minggu lagi baru pengumuman. Jadi hampir sebulan lebih Mbak. Jadi gini Galaunya Mbak, case-nya seminggu, tuh salah satunya aku sebulan. ya tarik contohnya ya. Aku tuh kan pernah kena TBC Mbak. Pernah kena TBC udah hampir 5 tahun. Ternyata kan plak di paru-paru itu masih ada Mbak, kecil ya. Nah di zaman COVID itu mereka menduga itu adalah virus COVID Mbak. Nah aku bilang, aku langsung klaim ke dokter pas itu udah di radiologi Mbak ya. Pas lagi di radiologi aku udah dinyatakan gagal di situ. Karena kalau di radiologi dan langsung ada virus di situ, di tahap apa ya, kalau nggak satu pengecekan satu lagi itu dia ngerosen di bagian perut, itu nggak bisa lanjut. Kalau nggak lanjut ke situ tuh udah gagal. Nah aku langsung berkonsultasi sama dokternya, Pak saya izin, kan saya kan punya riwayat TBC, masa saya langsung dinyatakan COVID Pak, saya beranilah untuk tes swab. Dulu tes swab itu mahal Mbak. Itu kalau nggak salah 900.000. Pas malamnya Pak Jokowi mengumumkan tes swab itu turun jadi 500.000. Di situ aku nyesal, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Masuk Pertamina. Iya, berusaha ada hasilnya. keras. Iya, Hasilnya bener. sampai sekarang. Iya. nggak apa-apa lah. Yang penting udah berjuang gitu kan. Akhirnya besoknya itu hari Senin tes MCU, Seninnya aku tes swab, umum kasih langsung hasilnya. Rabunya aku MCU lagi Mbak, sendiri tapi. Oh, Lanjut, ya. tanpa itu ya. Tanpa bukan teman-teman yang lain, hubungan. teman-teman yang lain tuh udah selesai. Nah, nunggu pengumuman selesai, nunggu 3 minggu tuh ya kalau nggak salah, nunggu 3 minggu ke pengumuman disuruh cek lagi Mbak. Tapi langsung ke dokter yang lebih ahlinya, Oh, rumah sakit ahlinya. kayak spesialis, Iya, lebih spesialisnya lebih gitu ya. spesialis. Ternyata benar memang virusnya itu tidak lagi aktif. Memang kan membersihkan pelak yang ada di paru itu hampir 10 tahun lebih Mbak katanya. Jadi nggak bisa langsung sembuh. Oke. Aku udah sempat panik kan, masa Iya. kena COVID ini gawat ini. Udah sampai jauh, udah MCU. Ternyata setelah 5 minggu ternyata dinyatakan masih. lanjut tuh level top manager. Top manajemen. Nggak sia-sia berarti tanggalan Iya. 900 nya. Modal 900.000 untuk MCU ya. Iya. Oke. Nah, terus yang habis MCU itu ada apa, interview Top manajemen. Top manajemen. Ini yang paling Mbak, terakhir. Itu yang paling terakhir. Tahapan paling terakhir, tahapan top interview manajemen. Itu ke interviewernya lebih ke kalau yang di Jakarta ya, yang di Jakarta lebih ke direktur. Oh. Ya, Susah-susah tuh pertanyaan itu ya. iya, susah-susah. Oh ya, oke, mungkin boleh di Spill. spill.
Gimana? Susahnya susah ngejawab ya sih. Sama siapa kemarin? Kalau aku sama direktur penunjang bisnis HC. Oh, Haji. Bu Isabella. Oh iya, benar-benar. Lebih Gimana? Ibu pertanyaannya yang lebih ke ini sih, lebih ke Kerjaannya. gimana siap gak ditaruh di Papua gitu. Langsung ditodong. Iya, gimana Siap siap gak ditaruh di Papua. Terus kalau ditaruh ke Papua, new arrive-nya gimana ya gitu. Aduh, ya nggak apa-apa Bu. Siap Pak, siap Bu gitu. Iya makanya lebih ke itu doang sih. Dikasih kalau- emoji nggak? Siap. Kalau aku sih. Jadi tapi walaupun udah sampai di tahap top interview, tapi emang lainnya tuh sama ya, membahas terkait seputar diri kita sendiri aja ya, tergantung Pasti. kesiapan aja. Jadi sebenarnya kalau aku simpulin ya dari jawaban Mbak Jessica dan Mas Daryl itu sebenarnya kalau wawancara di Pertamina itu emang ngebahas seputar diri sendiri, mengulik seputar Iya. riwayat kita aja dan juga mungkin knowledge kita terhadap Pertamina itu sendiri ya, terutama Benar. kalau Mas Daryl dan Mbak Jessica itu di Patraniaga itu sendiri Betul. gitu ya. Iya. Oke, nah pesan atau motivasi untuk sobat Pertamina nih, mungkin boleh lihat ke kamera. Apa sebutannya untuk teman-teman? Sobat Pertamina. Sobat Pertamina. Buat Pertamina. Yang mau berjuang di tahun ini gitu. Boleh Ya, Mbak siapa, Jessica Jess? dulu. Dari aku dulu ya. Mungkin kalau dari aku setelah apa ya, semangat buat teman-teman yang mau daftar ke Pertamina, mudah-mudahan bisa lolos. Ya kalau belajar pasti ya persiapan tuh pasti belajar pasti ya. Cuman persiapin juga mental, terus juga sudah bekerja ya udah kita berpasrah Ria. Berdoa dong pasti. Berpasrah berserah sorry kok berpasrah berserah Sedih banget Iya, gitu. maksudnya kayak ya kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, kita ujung-ujungnya harus berserah ya kepada Tuhan. Betul. Gitu sih kalau aku. Semangat, mudah-mudahan bisa lolos ke Pertamina dan bergabung bersama menjadi insan BUMN. Wih, mantap bener. Mantap. Oke, kalau dari Mas Daryl. Kalau dari aku poinnya gini sih, kesehatan sih harus dijaga. Pertamina itu sangat memperhatikan kita itu yang calon-calon perwira-perwira Pertamina dari segi kesehatan. Kesehatan tuh sangat penting di Pertamina, itu sangat dilihat kali kesehatan dan kebersihan lah. Jadi kita itu minimal harus menjaga kesehatan kita. Terus juga kebersihan dari kita, baiknya kebersihan itu ya dari tampilan, dari biasanya pola hidup sehat juga tuh pasti bersih ya. Nah itu sangat-sangat diperhatikan. Terus yang kedua dalam persiapan untuk mencoba untuk tes nanti ya di FHC ya, aku nggak tahu ya sekarang tuh tesnya FHC itu gimana ya. Kalau nggak salah infonya kan mereka tuh dikasih 3 pilihan atau 2 pilihan ya, BUMN. Udah kayak senam PTN aku lihat mereka nih. Iya. Tapi yang pasti tetap cari info-info untuk soal-soalnya. Yang penting gambaran-gambarannya. Jadi nggak salah jawab lah, nggak bisa jawab lah. Bahasa Inggris itu sangat-sangat diperhatiin ya di Pertamina itu ya. Jadi itu sangat-sangat di-prepare untuk bahasa Inggrisnya. Terus yang terakhir, setelah kita udah bekerja keras, tidak lupa untuk harus tetap berdoa juga, karena dukungan doa dari orang tua, dari orang yang disayangin, siapapun itu sangat manjur tuh doanya. Oke. Itu aja sih. Oke, jadi harus menjaga kebersihan itu nggak hanya minimal mandi ya, Iya, tapi bener. juga harus Pola makan hidupnya, sehat, makan pola sehat. sehat, Betul. pola hidup sehat. Pola hidup gitu ya. sehat. Oke, nah Sobat Pertamina, kita udah selesai nih tanya-tanyanya. Mungkin kalau Sobat Pertamina masih ada pertanyaan seputar rekrutmen atau Kak, aku masih ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa banget drop di kolom komentar YouTube ini. Dan kalau teman-teman dari Sobat Pertamina juga ingin mengajukan tema apa nih di episode Noba per Podcast minggu depan, boleh banget di drop di kolom komentar atau bisa juga message di sosmed Patraniaga RJBT. Jangan lupa di follow. Oke,
Terima kasih banyak Mbak Jessica, Mas Ya, Beril, sama-sama, Mbak. jauh-jauh kita impor ya.